Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darman Darwi selaku Pak Ketua saya, yang saya hormati Ibu Jani Hajarihu sebagai pengajar praktik saya Mas Nides PDI DGP Angkatan 8 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, UPTD saya di SDN 19 Balesang. Dalam percakapan observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Ajeng SPD selaku guru kelas 6. Observasi ini sebagai tahapan awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ajeng? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Apakah hari ini Ibu sedang sibuk? Karena tadi saya lihat Ibu sedang ngetik-ngetik. Oh, tidak Ibu Nida. Berhubung karena hari ini saya ada 2 jam pelajaran yang kosong, jadi saya bisa standby dengan Ibu. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu. Kemudian kegiatan supervisi akademik tersebut bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan juga sebagai refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita benar-benar memiliki keberpihakan pada murid. Oh ya, baiklah, kita ngobrol ini dengan serius ya Bu. Baiklah Bu Nida. Supervisi yang akan dilaksanakan hari Selasa besok Bu. Oh iya Ibu Nida. Baiklah, Ibu Ajeng, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi akademik di kelas Ibu, dan hal apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Perasaan saya itu Ibu Nida sangat bahagia karena dengan adanya kegiatan supervisi ini di mana dapat merefleksikan diri saya, juga dapat meningkatkan kompetensi saya serta mengembangkan. Luar biasa sekali Bu. Nah, kegiatan yang akan saya observasi besok yaitu pembelajaran apa dan materi Ibu sampaikan itu seperti apa ya? Kegiatan supervisi besok itu materi yang akan dipelajari atau pembelajarannya itu adalah matematika, di mana berfokus untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Oh, tentang lingkaran Bu. Dan bagaimana cara penyelesaian keliling dan luas atau lingkarannya Bu? Oh iya Ibu, seperti itu. Jadi tentang tujuan yang Ibu capai adalah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang dapat juga Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya Bu. Iya, betul Ibu. Oh iya Ibu Ajeng, untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ajeng tadi, kira-kira apa tantangan dan apa hambatan yang akan Ibu hadapi pada saat kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Tantangan pembelajaran yang di kelas saya itu Bu, di mana matematika merupakan pembelajaran yang sulit oleh sebagian besar siswa di kelas saya Bu, sehingga saya harus membuat pembelajaran itu semenarik juga beragam, begitupun dengan strategi yang harus saya lakukan agar matematika ini bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi murid saya Bu. Oh iya Bu, kalau tentang mata pelajaran matematika itu masih zamannya Ibu sampai sekarang terkenal pelajaran matematika itu sulit. Namun jika kita sebagai guru dapat menyampaikan matematika dengan baik, sebenarnya matematika itu sangat menyenangkan, di mana dalam mengerjakan
soal dituntut untuk mengacu ke rumus yang telah ditentukan. Seperti itu kan Bu Ajeng? Luar biasa Bu, kerennya Bu. Nah, apa saja yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran agar membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa? Untuk persiapan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu pertama-tama yang saya siapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media atau bahan ajar yang bervariasi, lembar kerja peserta didik, dan juga lembar evaluasi yang akan dijawab oleh siswa. Oke, luar biasa sekali persiapan Ibu Ajeng ya. Di mana Ibu dapat membuat RPP berdiferensiasi, kemudian media ajar yang berdiferensiasi, serta memiliki lembar kerja murid plus lembar evaluasi yang akan dijawab oleh murid. Oh Ibu, kira-kira bagaimana cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensi seperti itu? Untuk mengembangkan pencapaian indikator, kita harus membuat pembelajaran yang strategis, di mana pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat dan modul ajar. Oh iya, jadi rangkaian ajar RPP yang sudah dipersiapkan secara strategis sebelum pelajar diharapkan dapat mencapai tujuan awalnya ya. Iya Bu. Oke, keren juga ya. Dari rangkaian percakapan yang kita lakukan, apakah tujuan pelajaran yang akan dicapai ketika kita melaksanakan usaha besok? Apa ya Bu? Saya belum tahu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 2 Ibu. Yang pertama, siswa dapat mengukur diameter lingkaran pada benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Terus berikutnya yang kedua itu, siswa dapat menghitung keliling dan luas lingkaran pada benda konkret yang benar Bu. Oh, baik Bu. Terus dari 2 pembelajaran yang disampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk murid dan kompetensi apa yang Ibu kembangkan sebagai terkait peran Ibu sebagai guru? Kalau terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, khususnya kepada murid itu ada 2, di mana kompetensi yang berkaitan dengan murid, saya ingin mengembangkan rasa percaya diri mereka. Terus kemudian dapat berkolaborasi dengan teman kelompok mereka, juga bisa meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian untuk kompetensi saya sebagai guru, yaitu saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa ini dengan melalui beragam pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, keren Bu. Di mana Ibu dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya betul Bu. Dari rangkaian percakapan yang kita lakukan, saya melihat bahwa persiapan Ibu luar biasa sekali. Dan saya berharap pada pelaksanaan supervisi besok, kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar, sebagaimana yang kita harapkan bersama. Iya, amin Bu. Oh ya Bu Ajeng. Dalam kegiatan observasi, saya minta waktu kepada Ibu untuk ngobrol lagi ya tentang percakapan pasca observasi bersama Ibu Jani Jalil sebagai fasilitator, sebagai pengajar praktik. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu. Maaf Bu Ajeng, karena sekarang saya ada jam mapel PAI di kelas 5, maka saya akan masuk kelas sekarang. Oh iya Ibu, silahkan. Para observasi yang dilakukan terhadap rekan sejawat pada tahapan pertama. Pada proses coaching supervisi akademik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat nama kelompoknya ya. Mulai dari Yesua. Edit. Langsung dibuka. Kelompok 2. Aldan. Berarti dikeliling. Kelompok 1 dulu. 1 luas di kanan. Alif. 2. Fitri. Silakan tulis. Sela. 2. Yang nomor 1 di kelompok 2. Yang dapat nomor 2 di kelompok dikeliling. Siapa namanya? Silakan ditentukan siapa yang dari kelompok ya. Biasa. Kompipo. Ya, kompipo saja yang jadi ketua kelompok. Apa ya, Pak? Yesua di sana, Yesua sebelah sini, sebelah kiri. Jadi siapkan buku matematikanya. Hari ini kita siapkan 2 buku ya, buku materi dengan buku tugas. Tapi karena kita belajarnya berkelompok, nanti ibu bagikan lembar kerja peserta didik dalam bentuk kelompok. Semuanya kita baca muatan yang kita pelajari hari ini. Muatan apa? Matematika. Materi? Matematika. Tujuan pembelajaran? Siswa mampu menentukan luasan lingkaran. Jadi kata kunci yang kita pelajari hari ini adalah apa? Lingkaran. Adalah lingkaran. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dengan kelas 5 tentang lingkaran. Coba sebutkan yang benda yang ada di dalam kelas ini yang bentuknya lingkaran. Itu Aldan dulu. Aldan yang pertama kali. Ya, yang bunga. Yesua? Ya, pot bunga itu bentuknya? Betul. Fitri? Apa itu? Jangan tunjuk. Yang mana? Ya, ini bentuknya. Nah, kalau listrik ini bentuknya lingkaran. Apa lagi? Selain itu? Ya. Di belakangnya spidol itu juga bentuknya. Sekarang yang terakhir, Alif. Yang mana Alif? Ya, Diana. Ini bentuknya lingkaran juga ya. Jadi semuanya sudah tahu bentuknya lingkaran. Hari ini yang ingin kita pelajari cara menentukan luas dan keliling
Simbolnya huruf D. Simbolnya huruf D. D. Betul. Sekarang kita tulis rumus luas. Ini keliling. Untuk rumus luasnya itu V dikali R pangkat 2. Sedangkan rumus untuk mencari kelilingnya adalah 2 dikali V dikali R. Nah, ini ada simbol V. Apa itu V? Simbol V. Ada 2 angka V. Ada angka 3,14. Ada juga yang angkanya 22/7. Nah, 22/7 ini digunakan jika jari-jarinya kelipatan 7. Kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berapa semua? Kelipatan 7. 7. Ya, 14. Apa lagi? 21. 28. 35. Ya, lanjut. 42. Betul. 42. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini sudah kalian tahu ini. Jadi ini V22/7 kita pakai jika jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan V3,5 kita pakai jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Contoh, misalkan jari-jarinya 5. Kita pakai yang mana V-nya? Itu. Yang mana? 3,14. Ya. Jika jari-jarinya 5, kita pakai V yang 3,14 karena dia bukan merupakan kelipatan 7. Tapi kalau misalkan jari-jarinya 70 jari-jarinya, kita pakai V yang mana? 22/7. Ya, 22/7. Sekarang kita kerjakan contoh soal. Sini ya. Di sini jari-jarinya 7. Yang ingin kita ketahui adalah luasnya. Luasnya ini contoh soalnya ya. Berapa tadi jari-jarinya? 7. Berapa jari-jarinya? 7. Jari-jarinya 7. Ada yang bisa maju bantu ibu guru menyelesaikan contoh soal mencari luas keliling lingkaran. Kita pakai rumus yang ini, nanti dibantu. Yesua? Atau Fitri? Kita kerjakan bersama ya. Kita lihat dulu berapa jari-jarinya. 7. V yang kita pakai V yang mana? 22/7. Iya, 22/7 karena dia kelipatan 7. Nah, kita masukkan nilainya. Yang mana
nih, 22 dikali 7. Ini dikali bersusun saja. Ayo, tambah 1. Oke, itu jadi hasilnya berapa tulis di sini? Tulisannya kan bisa 154. Jadi berapa luas lingkaran jika jari-jarinya 7? Berapa luasnya? 54. Nah, 154 cm. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan luas lingkarannya. Ibu memiliki lembar kerja peserta didik. Di sini ada soal mencari luas dan keliling lingkaran. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Harus kerjasama ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Langsung jawabannya langsung isi di sini saja. Ada tempat jawabannya sudah ibu siapkan. Ya. Jawaban saya itu. Sekarang ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Hasmi dan SPDI Calon Guru Penggerak akan dilakukan Kabupaten Donggala Provinsi Kalimantan Sari IPTD SDN 19 Bangsa. Saya juga masih ditemani oleh rekan sejauh saya Ibu Ajeng SPDI sebagai SPD sebagai guru kelas 6. Dan saya pun juga ditemani oleh ibu tutor saya. Pas observasi ini saya memberikan pertanyaan kepada Ibu Ajeng terkait dengan jalan proses observasi kelas yang saya ibu lakukan dengan tujuan dengan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Untuk perasaan awalnya saya merasa deg-degan, namun seiring berjalannya waktu alhamdulillah observasi ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Tapi bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang ibu lakukan dalam kelas dan langkah-langkah apa atau tahapan apa yang sudah ibu lakukan dalam kelas. Untuk langkah-langkah atau tahapan itu, yang pertama saya mempersiapkan kerangka pembelajaran. Lebih terima pembelajaran atau FPP, kemudian saya juga membuat media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran. Terus untuk keterampilan yang ingin saya tingkatkan dalam pembelajaran itu keterampilan menulis dan bisa menyelesaikan menentukan luas dan keliling lingkaran. Baik, nah menurut ibu sejauh area pengembangan ibu yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau untuk keberhasilan sudah berhasilnya atau tidak, ini sebagian sudah berhasil, namun masih ada beberapa siswa yang belum aktif di dalam kelas. Iya, berarti sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai, namun masih ada kekurangannya. Nah, itu kendala-kendala apa yang ibu hadapi saat proses pembelajaran yang kelas? Yang saya lihat kendala yang terjadi itu, yang pertama masih ada saja siswa yang memilih teman dalam pemilihan kelompok. Terus yang kedua masih ada juga siswa yang kurang aktif atau kurang perhatian pada saat proses pembelajaran langsung. Iya, ini untuk proses pertama memilih teman sehingga untuk membentuk kelompok mereka butuh apa itu salah satu tantangannya Bu. Kemudian kurang aktif ya.
Eh, apa betul seperti itu, Bu? Ya, betul seperti itu. Iya, kira-kira mengapa hal itu terjadi? Mengapa mereka kurang aktif dan mengapa mereka tidak mau dikelompokkan dalam satu kelompok ini? Kalau menurut hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran berlangsung, mungkin karena siswa ini sudah berteman dengan temannya itu, misalkan dia istirahat berteman dengan ini, pada saat proses pembelajaran dia maunya berkelompok dengan teman-teman sejawat dia bermain di luar kelas juga. Panas kemarin saya perhatikan itu anak ketika dia pindah kelompok dia angkat sendiri kursinya ya. Iya. Itu penyebabnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan dapat realisasi ya, Bu. Dan saya tunggu cerita apakah dapat terrealisasi nanti atau belum, dan melakukan perubahan dengan rencana yang ibu sampaikan tadi. Belum. Kapan? Kalau untuk waktunya mungkin belum bisa saya pastikan, tapi pasti akan saya lakukan secepat mungkin. Karena kita menunggu juga bulan depan sudah melaksanakan ujian semester akhir ya. Jadi kemungkinan nanti awal semester genap ya. Karena kita depannya sudah ujian, maka di semester genap kita melihat perubahan seperti apa dengan yang dibuat kemarin. Seperti ini sih. Ya boleh, boleh dia hasilnya yang PM juga boleh disampaikan. Karena kemarin pas kita kali sedikit rata-rata belum ada. Budgetnya kan masih tanggal 6. Makanya kalian langsung video ini. Baik Bu, terima kasih banyak umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan akademik sudah selesai. Dilakukan di mana dimulai dari observasi kelas, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jenny Sagaku, CDP saya, dan Ibu Ajeng selaku rekan sejauh saya. Saya diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.